Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktadina Maharani dengan NIM 1121059. Saya akan melaksanakan UAS SPI yang menjelaskan materi mengenai Nabi Muhammad pada periode Mekah dan Madinah. Sejarah Islam di kota Mekah. Yang pertama, dakwah Nabi melaksanakan dakwah secara rahasia. Nabi Muhammad mulai mengajak manusia untuk menyembah Allah semata-mata untuk menyuruhnya meninggalkan berhala. Akan tetapi, dakwah Nabi dilakukan secara rahasia guna menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy. Nabi melaksanakan dakwah kepada orang-orang terdekat. Orang yang pertama kali masuk agama Islam yaitu Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar bin Abu Quhafah, Utsman bin Affan, dan banyak sahabat Nabi yang lainnya. Nabi melaksanakan dakwah rahasia di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan dakwah Nabi secara terang-terangan. Nabi Muhammad telah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan yang sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 15 yang artinya, maka sampaikanlah dakwahmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Dakwah Nabi secara terang-terangan ini mendapatkan tantangan yang ditolak oleh bangsa Quraisy. Mereka menolak bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah diwarisi oleh nenek moyang mereka. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan bahwa mereka dan Rasulullah mengingatkan kepada mereka bahwa akan perlunya membebaskan pikiran dari belenggu tersebut. Selanjutnya Nabi menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan mereka manfaat atau faidah kepada mereka dan bahaya sama sekali. Ketika Nabi melihat keganasan kaum musyrik yang makin hari makin ganas, sedangkan beliau tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, maka Nabi berkata untuk angka baiknya jika berhijrah ke negeri Habasyah. Pada akhirnya Nabi dan kaum muslimin berangkatlah ke negeri Habasyah demi menghindari fitnah dan lari kepada Allah untuk membawa agama mereka. Sahabat Nabi yang ikut yaitu sebanyak 80 orang yang hijrah ke kota Habasyah. Setelah berjalannya hari, setelah Nabi dan kaum muslim merasakan siksaan dan penderitaan oleh kaum musyrik, Nabi seraya berangkat ke Taif untuk mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Tsaqif, berharap untuk mendapatkan perlindungan. Namun tibanya Nabi di sana, Nabi ditolak mentah-mentah dan dikata-katain dengan kasar. Kemudian Rasulullah bangkit dan meninggalkan mereka. Nabi berharap supaya kedatangan Nabi tidak diketahui oleh kaum musyrik. Namun justru Bani Tsaqif mengarahkan para budak untuk melempari Nabi batu mengakibatkan kedua kaki Nabi cedera. Dan akhirnya ia sendiri mengalami cedera pada kepalanya. Dan akhirnya Nabi mendatangi kabilah-kabilah yang selalu ia datangi setiap tahunnya. Ketika dia berada mendatangi kabilah-kabilah, ia bertemu pada sekelompok orang. Ketika itu Nabi mengajak mereka untuk duduk bersama. Lalu respon dari sekelompok orang tersebut baik. Lalu Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dan sekelompok orang itu menerimanya. Kaum tersebut adalah kaum Ansor. Dan selanjutnya sejarah Nabi di Madinah, yaitu Nabi mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah.
Para sahabat bersiap-siap untuk mengemas keperluan perjalanan, kemudian berangkat ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Sahabat yang pertama kali ke Madinah yaitu Abu Salamah dan Amir bin Raba'ah bersama istrinya. Sesampainya di Madinah, mereka turun ke rumah-rumah kaum Ansor untuk mencari perlindungan. Rasulullah hendak hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Namun ketika hendak berhijrah, kaum Quraisy mengetahui kepergian Nabi bersama Abu Bakar. Kaum Quraisy mengira bahwa pendukung Nabi Muhammad lebih banyak. Mereka khawatir akan suatu saat nanti bisa menyerang kaum Quraisy. Lalu kaum Quraisy membuat rencana akan ingin membunuh Rasulullah. Rasulullah meminta pertolongan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berpura-pura menjadi dirinya. Dalam kegelapan malam, kaum Quraisy mengelilingi rumah Rasulullah. Betapa terkejutnya mereka mendapati bahwa di tempat tidur Nabi ialah Ali bin Abi Thalib. Mereka berusaha mengejar Nabi, namun mereka pulang dengan tangan kosong. Setelah Nabi menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya Nabi tiba di Quba, sebuah tempat dekat kota Madinah. Penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan sukacita. Nabi membangun sebuah masjid Quba sebagai tempat sholat dan menyusun tugas-tugas dakwahnya. Pembangunan masjid Quba ini berjalan dengan lancar. Nabi SAW pun turut mengeluarkan tangan dalam menyelesaikan pembangunan ini. Sesudah masjid itu rampung atau selesai, Nabi sholat Jumat dan bertindak selaku khatib. Rasulullah SAW dan para perempuan memasuki kota Madinah dengan sambutan hangat. Penduduk kota menantikan kedatangan mereka. Ibrah yang dapat kita ambil dari materi masa Nabi pada periode Mekah dan Madinah ini yaitu semangat perjuangan Nabi dalam menyebarkan dakwahnya yang harus ditiru oleh kita semua, dan sikap sabar Nabi dalam menghadapi penduduk Madinah yang patut dicontoh. Lalu sikap Nabi yang tidak pernah menyerah dalam menyebarkan kebaikan. Walaupun Nabi sudah dicaci maki, walaupun Nabi sudah dihina, dikasari, dilempari dengan batu, namun Nabi tetap sabar dalam menjalankan tugasnya menyebarkan agama Allah. Poin selanjutnya yaitu kaitan materi mengenai masa Nabi periode Mekah Madinah dengan program studi hukum keluarga Islam, yaitu membahas mengenai penyebaran dakwah Nabi Muhammad dengan berbagai metode dan berbagai fase hijrah dari Mekah ke Madinah. Disyariatkan beberapa hukum-hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain yang dipelajari dalam hukum keluarga Islam. Sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.